Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan memberikan materi tentang tata tertib dan organisasi yang ada di MTS Negeri 2 Kota Mobagu, baiklah adik-adik Matsama, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Helen Talibo atau biasa dipanggil dengan Ibu Ellen. Jabatan saya di MTS Negeri 2 Kota Mobagu sebagai Wakil Kepala Madrasah Urusan Kesiswaan. Baiklah adik-adik Matsama, saya akan lanjut pada materi tentang tata tertib di sekolah atau madrasah. Paling adik-adik sudah tahu apa itu pengertian dari tata tertib. Ya. Nah, tata tertib itu adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah atau madrasah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Kemudian tata tertib itu juga ada tujuannya, ya. Kenapa dibuat tata tertib? Tujuannya adalah untuk membantu siswa memperoleh prestasi belajar yang maksimal, ya. Baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang ekstrakurikuler. Kemudian, jadi itu pengertian tata tertib ya. Nah, adik-adik, di MTS Negeri 2 Kota Mobagu itu punya tata tertib. Tata tertib ini harus dipatuhi oleh setiap siswa yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik dapat lihat pada gambar berikut ini tata tertib yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Mobagu. Adik-adik Matsama, kalau adik-adik melakukan pelanggaran, ya, pada tata tertib yang ada di MTS tentu ada konsekuensinya, ya. Misalnya melakukan bolos pada jam pelajaran, tentu akan ditindaki oleh wali kelas, disurati ke orang tua, dan kemudian kalau juga masih melanggar itu akan diproses oleh wakil kesiswaan. Nah, adik-adik, makanya saya mengharapkan kalian sebagai siswa baru pada Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu untuk mentaati aturan-aturan yang berlaku pada madrasah ini. Agar supaya selama 3 tahun kalian keluar dari sini tidak ada catatan-catatan pelanggaran pada tata tertib sekolah. Oke adik-adik Matsama MTS Negeri 2 Kota Mobagu, itulah penjelasan saya tentang tujuan diadakan tata tertib pada suatu madrasah. Nah, saya lanjut pada organisasi. Di setiap sekolah atau madrasah ada suatu wadah yang namanya organisasi OSIS. Pasti adik-adik sudah tahu apa singkatan dari OSIS. OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, OSIS itu ada susunan kepanitiaan yang mana terdiri dari ketua OSIS, wakil ketua OSIS, sekretaris, bendahara, kemudian seksi-seksi lainnya. Seksi-seksi ini membantu ketua OSIS dalam menjalankan program OSIS yang ada di sekolah atau madrasah, khususnya pada MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Fungsi OSIS tentu didirikannya organisasi OSIS pada sekolah itu atau madrasah ada fungsinya adalah sebagai pendorong berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Ya, itu jadi fungsi dari organisasi OSIS didirikan di madrasah. Kemudian mencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Ya, jadi dua fungsi itu tujuan didirikannya OSIS pada madrasah. Kemudian selain fungsi dari OSIS ada juga tujuan. Tujuan OSIS adalah memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan
aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Jadi itu tujuan OSIS ya. Jadi misalnya ada yang dari sekolah sebelumnya, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, itu yang hobi ya, yang punya hobi olahraga. Di sekolah di MTS Negeri 2 Kota Mobagu itu tentu dia masuk dalam bidang olahraga, bisa dikembangkan dalam bidang olahraga. Kemudian yang hobi tilawah itu berarti dia masuk pada seksi ketakwaan. Jadi bisa disalurkan segala kreativitas dan hobi itu melalui organisasi juga. Kemudian selain tujuan, tentu ada tugas OSIS ya. Masing-masing itu punya tugas. Tugas OSIS adalah mengendalikan aktivitas siswanya sehingga lebih terarah dan lebih positif. Jadi itu tugas daripada OSIS. Nah, di sini di OSIS pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Mobagu itu ada beberapa bidangnya, dibagi sesuai dengan seksi-seksi bidangnya. Yang pertama adalah bidang keorganisasian OSIS. Ya, kemudian yang kedua adalah bidang kepemimpinan OSIS. Yang ketiga adalah bidang kesenian OSIS. Yang keempat mencakup bidang kewarganegaraan OSIS. Yang berikut adalah bidang keolahragaan OSIS. Berikut adalah bidang kesejahteraan OSIS dan yang terakhir adalah bidang ketakwaan OSIS. Jadi itu adalah bidang-bidang yang membantu Ketua OSIS dalam menjalankan program OSIS pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Mobagu. Ya, jadi semua itu dipilih melalui suatu forum atau di mana Ketua OSIS itu dipilih oleh semua siswa pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Mobagu. Ya. Jadi adik-adik sudah mengerti bahwa di MTS ini juga ada organisasi yang namanya OSIS. Adapun jumlah siswa pada MTS Negeri 2 Kota Mobagu itu berjumlah 778 siswa, di mana terdiri dari 21 ruang belajar. Kelas 7 itu terdiri dari 6 ruang belajar. Kelas 8 terdiri dari 8 ruang belajar. Dan kelas 9 terdiri dari 7 ruang belajar. Dari jumlah siswa tersebut, adapun yang siswa baru itu berjumlah 229 siswa. Laki-laki 97 orang, perempuan 132 orang. Untuk kelas 8 itu berjumlah 304 siswa, di mana laki-laki 142 orang dan perempuan 162 orang. Untuk kelas 9 itu jumlah siswa berjumlah 245 orang, terdiri dari laki-laki 129 orang dan perempuan 116 orang. Jadi total jumlah siswa pada tahun pelajaran 2020-2021 laki-laki berjumlah 368 dan perempuan berjumlah 410. Jadi total siswa pada MTS Negeri 2 Kota Mobagu pada tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 778 siswa. Itulah jumlah siswa pada MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Saya akan membahas materi tentang prestasi alumni. Berbicara tentang prestasi alumni yang ada di MTS Negeri 2 Kota Mobagu itu sangat banyak. Ya. Tetapi pada kesempatan ini, Ibu tidak mungkin menyebut satu persatu. Jadi adik-adik bisa lihat
prestasi alumni pada MTS Negeri 2 Kota Mobagu pada slide yang akan saya tayangkan. Baiklah adik-adik peserta Matsama MTS Negeri 2 Kota Mobagu, adapun beberapa prestasi alumni yang diperoleh oleh siswa MTS Negeri 2 Kota Mobagu, salah satunya adalah juara 1 KSM tingkat Kota Mobagu pada mata pelajaran IPS, dan juara 1 KSM tingkat Kota Mobagu pada mata pelajaran IPA tahun 2019. Ini adik-adik ini mewakili Kota Mobagu ke tingkat provinsi. Alhamdulillah di provinsi bisa meraih juara 1 KSM tingkat provinsi pada mata pelajaran IPS tahun 2019. Jadi siswa tersebut mewakili Provinsi Sulawesi Utara ke tingkat nasional. Kemudian ada juga kegiatan pramuka. Alhamdulillah siswa MTS Negeri 2 Kota Mobagu itu memperoleh juara umum pramuka yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren As-Salam Manado. Pramuka ini diadakan di Bola Amongondo Timur pada tahun 2019. Sekolah kita memperoleh juara umum. Baiklah adik-adik peserta Matsama, semoga materi tentang tata tertib, organisasi kesiswaan, dan prestasi alumni yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan adik-adik. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas kepada adik-adik peserta Matsama. Yang pertama, tugas dari saya, kalau adik-adik memperhatikan materi yang saya berikan dari pertama, pasti bisa menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, tugas dari saya, tulislah bidang-bidang yang terdapat dalam organisasi OSIS. Tugas yang kedua, tulislah minat dan bakat dari adik-adik peserta Matsama serta ada alasannya. Ya, jadi tulis alasannya kenapa memilih minat tersebut. Itulah tugas dari saya. Jadi dikerjakan ya adik-adik walaupun di rumah. Baiklah adik-adik peserta Matsama, belajarlah ya dengan baik walaupun itu dari rumah. Itu pesan saya ya. Jadi belajar yang baik, kalau ada tugas-tugas itu dikerjakan. Sampai di sini dulu materi dan pertemuan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai di sini dulu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.